Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang monitoring penelitian tindakan kelas. Nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Abdel Aziz, yang kedua ada Anajumi Prima Solihah, dan yang ketiga ada Eva Saifa Nurhayati. Kami dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik teman-teman, kita simak ya videonya. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian monitoring. Monitoring atau pemantauan adalah cara untuk mengetahui perubahan atau change and improvement karena dampak dari tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Monitoring juga dilakukan dengan maksud mengetahui apakah perubahan atau peningkatan itu terjadi sesuai dengan rancangan penelitian atau tidak. Bila hasil monitoring menunjukkan perubahan yang diharapkan belum terjadi dan terekam, misalnya ada beberapa prosedur tindakan yang tidak tepat dan sebagainya, maka harus dilakukan refleksi untuk kemudian dilakukan perancangan ulang dengan memperbaiki rancangan awal agar tujuan tercapai. Lalu yang kedua, fungsi dan peran monitoring PTK. Monitoring memiliki fungsi dan peran dalam pelaksanaannya. Adapun fungsi monitoring dalam penelitian tindakan kelas adalah untuk mengenali dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi dengan adanya tindakan. Sedangkan peran monitoring dalam penelitian tindakan kelas adalah sebagai umpan balik bagi penelitian tindakan dan sangat menentukan langkah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Saifa Nurhayati. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin C dan poin D. Yang pertama yaitu pelaku dalam monitoring PTK. PTK harus dilakukan secara kolaboratif. Artinya, peneliti tidak bisa melakukan penelitian tindakan hanya sendirian karena keilmiahan penelitian tidak bisa dijamin. Meskipun guru bisa melakukan penelitian mandiri, bukan berarti melakukan penelitian sendiri. Tetapi tetap perlu bantuan teman sejawat atau orang dari luar untuk mengamati proses pembelajaran dan perubahan yang terjadi akibat tindakan. Yang selanjutnya yaitu poin D, sasaran monitoring PTK. Monitoring dilakukan untuk melihat dampak atau efek tindakan yang diberikan dalam penelitian tindakan kelas dan atau untuk merekam kondisi atau kejadian dalam kelas yang sedang melakukan perbaikan melalui penelitian tindakan kelas. Untuk itu, dampak atau efek suatu tindakan pada sasaran lebih pada aspek proses atau kondisi siswa dalam belajar dan bukan prestasi belajar. Bahwa prestasi belajar ditentukan dari beberapa hal seperti motivasi belajar, semangat belajar, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan untuk belajar suatu bidang tertentu. Tugas pemonitor adalah untuk mengamati dampak tindakan pada perubahan tingkah laku siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu metode monitoring PTK. Sebagai bentuk langkah pengumpulan data, maka monitoring memerlukan metode dan instrumen tertentu. Macam metode dan instrumen yang diperlukan disesuaikan dengan macam data yang ingin diperoleh atau dikumpulkan. Beberapa metode pengumpulan data yang dapat diterapkan untuk PTK mencakup: yang pertama ada observasi, yang kedua ada tes, yang ketiga ada kuesioner, dan yang keempat ada interview. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan teknik yang sering digunakan untuk mengamati dampak perubahan tingkah laku siswa setelah tindakan dilakukan. Teknik ini harus dilengkapi dengan lembar observasi agar keakuratan observasi dapat terjaga. Lembar observasi dalam PTK diusahakan tidak terlalu rumit dan jumlah butir perlu dibatasi sampai kurang lebih 10-15 butir saja agar mudah dilakukan oleh peneliti. Observasi sebagai salah satu metode pengumpulan data dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada observasi kinerja guru, yang kedua ada observasi kelas, dan yang ketiga ada observasi perilaku siswa.
Perilaku siswa mencakup aktivitas dan kinerja siswa dalam kegiatan belajar. Yang kedua ada tes. Metode tes lebih dimaksudkan untuk melihat dampak tindakan hasil belajar siswa. Metode tes mencakup pre-tes, post-tes, tes diagnostik, dan tes kinerja. Tes diagnostik dan pre-tes dilakukan sebelum implementasi tindakan. Tes diagnotis dilakukan untuk menemukan kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa. Pre-test lebih diarahkan untuk mengukur penguasaan awal atas materi pelajaran. Post-test dan tes kinerja yang dilakukan setelah implementasi tindakan untuk mengukur penguasaan materi pelajaran dan penguasaan keterampilan atau kinerja lainnya. Yang ketiga ada kuesioner, merupakan teknik memperoleh data dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis yang harus direspon oleh responden. Ada dua macam angket, yaitu angket terbuka dan tertutup. Angket terbuka bila peneliti memberi kesempatan kepada responden untuk memberikan respon secara bebas. Sedangkan angket tertutup bila peneliti telah membuat pilihan dan responden tinggal memilih di antara pilihan tersebut. Metode angket atau kuesioner dan interview oleh beberapa ahli lebih dimaksudkan sebagai langkah triangulasi terhadap hasil pengukuran melalui metode lain, atau dalam hal ini observasi dan tes. Oleh karenanya, yang direkam melalui dua metode ini adalah hal-hal yang lebih spesifik dan mendalam. Dan yang terakhir yaitu interview. Interview digunakan bila peneliti ingin mengungkap lebih dalam tentang proses berpikir siswa, latar belakang, alasan, argumen dari pilihan siswa, konstruksi pengetahuan dan sikap yang telah terbangun, dan lain-lain. Wawancara dilengkapi dengan panduan wawancara atau interview. Wawancara dilengkapi dengan panduan wawancara agar tidak terlewatkan informasi yang akan ditanyakan. Sekian dari materi yang kami sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.